Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kembali kita dapat bersama-sama bersaat teduh. Kita akan mulai persekutuan kita. Kita menyanyi lagu Adakah Tempat Baginya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ingin membuka hati kami supaya Engkau boleh bertahta atas kami. Pada hari ini kembali kami mau mendengarkan suara-Mu di dalam saat teduh kami. Biarlah Tuhan memberkati kami, menguduskan kami, menganugerahkan kepada kami Roh Tuhan yang kudus untuk menolong kami menikmati hadirat Tuhan dan dapat mengerti apa yang Tuhan sampaikan kepada kami lewat hamba-Mu ini. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini nas yang akan menuntun kita di dalam perenungan kita, saya ambil dari 2 Timotius pasal 4. 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara-saudara juga seperti saya pernah mendengar ada orang-orang yang mengatakan ketika mereka sedang sakit, terutama yang mengalami sakit-sakit yang parah, ya, sakit-sakit terminal, yang mengatakan meminta kepada Tuhan, kalau Tuhan sembuhkan, Tuhan berikan kesempatan untuk bisa hidup, untuk bisa sehat lagi, maka mereka akan memberi diri untuk melayani, untuk ikut di dalam pekerjaan-pekerjaan pelayanan. Atau ada orang-orang yang ketika diminta untuk membantu dalam pelayanan, kemudian mengatakan, nanti kalau saya sudah tidak sibuk lagi, usaha saya sudah berjalan baik, ya, atau bahkan ada yang mengatakan kalau saya sudah pensiun. Dan banyak sekali alasan-alasan yang seperti itu, yang kalau kita simpulkan, alasan-alasan yang diberikan untuk mau melayani kalau ada kesempatan yang lain, ya, kalau ada kesempatan buat mereka pada kali yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita mau belajar dari Rasul Paulus. Rasul Paulus itu adalah seorang rasul yang luar biasa. Dapat dikatakan bahwa kekristenan itu tonggaknya konon ada 2. Yang pertama, yang utama tentu saja adalah Kristus sendiri. Tetapi di samping itu adalah Paulus. Sebab kalau kita lihat, penyebaran agama Kristen itu justru terjadi sampai ke ujung-ujung bumi, itu terutama dilakukan oleh Paulus. Kita harus akui bahwa Paulus punya jasa yang besar. Pada saat mana dia lakukan itu? Saudara-saudara, ketika Paulus melakukan perjalanan pekabaran Injil, Paulus tidak dalam keadaan yang senang.
tidak dalam keadaan yang penuh sukacita, tidak dalam keadaan yang tanpa beban. Kita tahu Paulus melakukan itu, dia berkunjung ke kota-kota di sekitar Kekaisaran Romawi pada waktu itu, yang bisa dikatakan dunia ya pada waktu itu, yang dikenal sebagai dunia pada waktu itu dalam rangka untuk mengajukan pembebasan dirinya dari hukuman yang telah diputuskan di Roma. Jadi saudara-saudara, di dalam perjalanan ke Roma itu dia pindah dari satu kota ke kota lain ya, karena situasi pada waktu itu, transportasi pada waktu itu, dia harus pergi ke kota ini, balik ke kota itu, dan seterusnya. Dan Paulus tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk mengabarkan Injil Tuhan, menyatakan tentang kasih Tuhan, menyatakan tentang kuasa Tuhan yang dia alami dalam kehidupannya, menyatakan tentang anugerah Tuhan, bahwa Yesus itu sungguh-sungguh Tuhan dan Tuhan Allah yang penuh kasih. Menyatakan juga bagaimana pertolongan Tuhan untuk dirinya, bagaimana anugerah Tuhan yang dia peroleh. Saudara-saudara, Paulus tidak menunggu dengan mengatakan bahwa nanti Tuhan, kalau saya sudah dibebaskan, saya sudah diputuskan bebas nanti di Roma, saya akan mengikut engkau dan saya akan mengabarkan Injil, menyebarkan tentang kasih Tuhan. Tidak, saudara-saudara. Dia memanfaatkan waktu itu, waktu yang masih dia punya. Dan kita tahu kemudian kan pada saatnya dia mati dihukum. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam pembacaan tadi, Paulus mengatakan, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Baik atau tidak baik waktunya artinya apa? Ketika kita sakit maupun ketika kita sehat. Ketika kita di dalam beban yang berat maupun ketika semua sudah beres. Ketika kita mempunyai beban pekerjaan yang berat maupun nanti ketika kita pensiun. Saudara-saudara, kita bisa lihat ada begitu banyak bukti, ada begitu banyak contoh. Ya. Bagaimana orang-orang yang justru menjadi kekuatan bagi orang lain, menjadi sumber penghiburan bagi orang lain, bahkan yang menuntun orang lain ikut Tuhan ketika mereka memanfaatkan masa susahnya. Ketika mereka menyampaikan kabar baik, mereka menyampaikan tentang cinta kasih Tuhan itu pada saat mereka sedang berbeban berat. Ketika mereka sedang menjalani sakit penyakit yang luar biasa. Ya, tetapi mereka sanggup untuk menceritakan tentang cinta kasih Tuhan. Wah. Kekuatan diperoleh oleh banyak orang. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini mungkin bisa dikatakan tema kita adalah kesempatan. Bagaimana menggunakan kesempatan yang masih kita punya. Bagaimana menggunakan kesempatan di dalam keadaan yang bagaimanapun kita punya. Untuk bersaksi bagi Tuhan. Untuk menceritakan tentang cinta kasih Tuhan. Baik atau tidak baik waktunya. Jangan tunggu nanti ketika kita masih punya waktu, karena Tuhan menyembuhkan kita dari penyakit kita. Kita punya waktu karena kita masih bisa menikmati pensiun kita, sebab bisa saja ada orang yang tidak menikmati lagi pensiunnya. Ketika jangan kita mengatakan saya akan melakukan itu ketika saya masih punya waktu di mana saya tidak sibuk lagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pergunakanlah kesempatan, baik atau tidak baik waktunya. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Hari ini kami boleh mendengarkan suara-Mu lagi. Ketika kami masih bisa mendengarkan suara-Mu, firman-Mu,
kami bangun pada pagi hari ini adalah kesempatan yang masih kami terima dari Tuhan. Di dalam keadaan yang bagaimanapun, mungkin ada di antara kami yang sedang sakit, mungkin ada di antara kami yang mempunyai tugas-tugas yang banyak, mungkin ada di antara kami yang sedang dalam ketakutan, mungkin ada di antara kami yang baik-baik saja dalam keadaan sukacita, dalam keadaan yang tenang. Di dalam keadaan yang bagaimanapun, tiap-tiap kami ya Bapa, kami mau belajar dari firman-Mu, kami mau memanfaatkan kesempatan kami, memberitakan tentang cinta kasih Tuhan dengan cara-cara yang kami mampu. Ada begitu banyak cara yang Tuhan sediakan bagi kami. Tolong kami untuk dapat melihat, untuk dapat memanfaatkannya, supaya cinta kasih Tuhan dapat semakin disebarkan kepada banyak orang. Kami mau menyerahkan hari kami ini. Kami menyerahkan semua kami umat manusia dimanapun kami ada. Kami yang masih dapat melakukan banyak hal, biarlah Tuhan yang akan mampukan kami semua untuk dapat menikmati hari ini dan mengupayakan yang baik bagi sesama kami di dalam kemampuan kami masing-masing. Kami mau serahkan semua upaya yang dilakukan, baik pemerintah kami, juga pemerintah yang lain, pemerintah bangsa-bangsa lain. Tuhan berkati kiranya. Kami percaya bahwa kami dapat melewati situasi sekarang ini dengan baik, dengan berhasil, karena Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan seru doa kami. Amin.